Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Kalau di media kan kita tahunya ribut-ribut bahwa orang dekatnya Anies Baswedan itu Tom Lembong itu yang sudah ditetapkan jadi tersangka oleh kejaksaan dan itu dianggap merupakan kriminalisasi atau politisasi kasus itu. Tapi sebenarnya ada satu orang lagi juru bicara dari Amin, Anies Muhaimin, yang bahkan sekarang ini sudah ditahan dan kasusnya sudah disidangkan di pengadilan negeri ya. Dan ini kelihatannya juga kasusnya diduga dicari-cari karena dia dituding melakukan penggelapan pajak dan tidak pidana pencucian uang. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengacara namanya Indra Karismiaji ya, yang timnya Pak Anies atau tim Amin itu, juru bicara Amin itu, yakni Bung Erik Sutawijaya. Halo, Bung Erik. Halo, selamat pagi Mas Ersub. Mas Erik. Ya, Terima kasih. Mbak, ini rupanya diam-diam sudah berlangsung prosesnya dan Pak Indra ini udah lama ya ditahan di LP ya. Sudah, sudah Mas Ersub ini saat ini itu Hmm, sudah 2 bulan 2 bulan ya. ditahan. Oke. Iya, sudah 2 bulan. Dan Jadi sidang itu berlangsung dari Agustus kurang lebih. oh, sudah sidang ya, sudah berapa kali? Ini saat ini pas kebetulan hari ini Mas Ersub ini lagi agendanya untuk nota pembelaan ya. Jadi sudah lumayan lah, hampir 8 mungkin ya. Oh iya, 7 atau iya. 8 kali persidangan saat ini. Di pengadilan mana ini? Ya, ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Oke, pengadilan. persidangannya dilangsungkan. Yes. Oke, hari ini akan ada persidangan lagi ya. Apa agendanya persidangan hari ini? Hari ini adalah nota pembelaan ya, atau kami kalau dari lawyer sebutnya pledoi, pembacaan Pledoi. pledoi. Jadi dari kami tim lawyer pun sudah mempersiapkan untuk Mhm. pledoi dan kebetulan klien kami Mas Indra juga menyiapkan pledoi pribadi untuk Ya. nanti dibacakan saat persidangan. Oke. Eh, Gitu. Bagaimana sebenarnya konstruksi hukumnya? Kenapa kemudian lawyer dan juga Mas Indra merasa ini juga bentuk kriminalisasi gitu? Ya, jadi pertama-tama kalau saya boleh jelaskan secara singkat Mas Ersub. Ya. Ini kan soal perkara pajak. Mhm. Dikatakan bahwa klien kami dalam hal ini Mas Indra Mhm. itu menggelapkan pajak gitu, Pak, dari suatu PT namanya PT Luki Mandiri. Oke. Padahal klien kami itu tidak ada di dalam struktur organisasi Mhm. ataupun eh, tidak ikut apa ya, cawe-cawe ya istilahnya, tidak mengatur lah Mhm. tentang soal perusahaan ini. Tapi tetap saja dianggap sebagai beneficiary owner. Mhm. Singkat cerita, kalau saya untuk menyingkat waktu ya, Mas Yatsub ya, Ya. karena juga kita hari ini ada persidangan. Mhm. Jadi dakwaan dari penuntut umum Mhm. JPU Mhm. itu selain undang-undang perpajakan yang dikenakan, Mhm. juga bahkan TPPU, Oh, tindak tindak. pidana pencucian uang. Wah, ini anunya ancaman Iya. hukumannya cukup berat dong ya? Oh iya, kalau kita bicara perpajakan minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun. Tapi Oh. ketika bicara TPPU itu, wah itu cukup berat lah itu Mas Hersub. Mhm. Nah, eh, kita pun sudah apa ya, mengalami apa kemarin itu 2 minggu lalu itu sidang terkait tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mhm. Padahal di dalam apa saya katakan ya, Mas Indra itu tidak ikut, tidak menikmati juga Mhm. sebetulnya Mhm. apa yang terjadi. Apalagi memerintahkan untuk tidak membayar pajak karena ataupun menggelapkan pajak itu tidak ada. Dan tapi karena cuman istilah Mas Indra pengen udahlah biar kasus ini berlalu, karena kan beliau itu adanya ditahan ya Mas Hersub Mhm. ya, Enggak. jelis. Nah, akhirnya Mas Indra memutuskan dan keluarga itu untuk udah dah kita bayar saja. Mhm. Mhm. Nah, tapi sudah kita bayar, klien kami sudah bayar untuk pokoknya dan Mhm. juga
untuk kerugiannya ya, itu istilahnya kerugian negara itu kalau kita bicara undang-undang pajak itu ada 300% ya. Jadi pokoknya itu 400 juta di bagian Mas Indra dan denda 300%, itu total 1,6 ratus. Nah, dengan bantuan beberapa teman akhirnya dibayarkan lah. Jadi istilahnya Mas Indra pengen semuanya tuh cepat selesai. Tapi Mhm. apa yang terjadi saat penuntutan, walaupun sudah dibayar kerugian negara jadi sudah tidak ada, namun jaksa tetap menuntut tuntutan badan itu 2 tahun, Mhm. lalu denda 500 juta rupiah untuk Mhm. TPPU, Mhm. dan juga rumah tinggal yang ditempati oleh istri dan anak-anak dari klien kami itu Mhm. dirampas oleh negara. Oh, oke. Padahal kalau kita bicara tempusnya, Mhm. itu di tahun Mas Indra itu mengetahui itu dipanggil itu 2021. Rumah tersebut sudah dibeli dari mungkin 17 tahun yang lalu, Mas Erso. Tapi itu Mhm. dirampas oleh negara gitu. Dan di dalam persidangan saksi-saksi pun juga tidak ada yang apa ya, maksudnya untuk dari pihak luar itu yang mengenal klien kami gitu. Dari kalau kita nanti istilahnya mengetahui persidangannya, itu para saksi-saksi yang terlibat di apa namanya istilahnya usaha ini ya, bukan usaha ya, ini proyek ini itu tidak ada satupun yang, cuma ada satu saksi. Yang Mhm. lain itu tidak ada yang mengenal klien kami. Mhm. Ya, 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 Itu ya. dinyatakan di dalam persidangan. Mhm. Lalu juga eh, majelis hakim pun ada sempat bertanya gitu loh Mhm. kepada saksi dan perpajakan, tular struktural perusahaan Ya. itu tidak ditahan Mhm. gitu loh. Hanya diperiksa tapi tidak. Jadi majelis hakim itu yang menanyakan saat persidangan. Mhm. Mhm. Itu kenapa itu kalau masalah yang orang-orang yang tercatat di dalam PT Luki Mandiri Mhm. malah tidak tidak ada yang ditahan, tapi itu 2 orang yang ditahan saat ini tuh 2 orang yang berada di luar struktural. Mhm. Seperti itulah Marisur kurang lebihnya lah. Oke. Jadi kita merasakan tuh sangat eh, ketidakadilan lah apa yang kita rasakan gitu ya selama jalannya persidangan ini gitu. Banyak Ya. sekali keanehan-keanehan, Mhm. tapi ya kita tetap menjalani aja Ya, saat oke. ini. Oke. Itu kurang lebihnya Mas Setu. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya PT Luki ini bergerak di bidang apa ya? Dan Ya, posisinya Mas Indra Karismiaji itu sebagai apa di situ? PT itu yang melakukan pengadaan ya. Mhm. Nah, kalau ditanya posisi eh, klien kami di PT itu ya tidak ada. Cuman apa istilahnya? Hanya awalnya itu kalau misalnya ditanyakan, semua itu yang menjalankan itu saling berteman lah, berpartner lah. Mhm. Baik Mas Indra dengan Ibu Ike itu sudah 18 tahun ya, terdakwa Mhm. satu itu udah 18 tahun berpartner. Mhm. Nah, jadi Mas Indra itu tidak ada di dalam struktur, tidak tidak mengetahui gitu, maksudnya jalannya perusahaan itu seperti apa dijalani. Makanya tadi yang seperti saya jelaskan Mas Hersu di awal, ketika diperiksa saksi-saksi Mhm. yang terlibat langsung di dalam pengadaan ini, itu hanya satu orang yang mengatakan eh, mengenal Mas Indra gitu, bahkan via telepon, itu hanya via telepon, dan itu sudah kita bantah di dalam persidangan bahwa kita tidak mengenal. Tapi Karismiaji ataupun mengenal Indra Karismiaji itu Mhm. tidak tahu mereka. Jadi Ya, Mas Indra terlibat dalam atau tercatat di struktur PT Luki sendiri. ya. Padahal dalam hukum itu kalau satu saksi itu ya bukan saksi kan dia. Iya, bukan harusnya ya demikian gitu. Tapi ya ada beberapa apa dari saksi Ike Indriani ya, dalam hal ini terdakwa satu, Mhm. ya otomatis pasti menyudutkan Mhm. klien kami gitu. Ya, Kurang oke. lebih seperti itu. Ya. Oh, apakah Anda mencium ini karena gerakan-gerakan politiknya
Mas Indra, karena saya tahu sebelum bergabung dengan Timnas Amin ini kan Mas Indra ini Mhm. sangat kritis terhadap berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dunia pendidikan, ya. Itu keras sekali pernyataan-pernyataannya gitu. Nah, kemudian Iya, ternyata betul. ternyata bergabung lagi dengan Timnas Amin. Apakah Anda melihat itu ada motif politik di situ? Nah, mau izin nih, Mas. Nah, kan saya ini kan kita bicara sebagai pengacara ya. Yes. Ketika apakah kalau ditanya ke kita, apakah ini politisasi atau kriminalisasi, saya hanya menyatakan bahwa ini sudah masuk ke dalam ranah persidangan, Mas Yasub. Ya. Dan sebagai pengacara gitu ya, kuasa hukum dari, ya kalau ditanya sudut opini saya sebagai pribadi ataupun sebagai profesi, Ya. ya memang banyak banyak hal yang keanehan lah. Tapi saya tidak mau mengatakan istilahnya apakah ini kriminalisasi atau politisasi gitu. Cuman ketika dalam seperjalanan kita sebagai lawyer gitu, sebagai pengacara, apalagi dalam kasus perpajakan, ya ya banyak yang apa ya istilahnya, kan Mas Indra itu tidak pernah di dalam persidangan pun tidak terbukti gitu menerima eh, apa namanya menerima aliran dana itu dari eh, yang dituduhkan oleh JPU gitu. Jadi saya hanya melihat dari segi itunya aja, Mas Yasub. Ya. Tapi mohon izin saya apakah ini politisasi atau kriminalisasi, saya tidak bisa menjawab seperti itu. Oke. Sekarang dari konstruksi Oke. hukumnya saja. Dari konstruksi hukumnya, apakah Anda optimis sebenarnya nantinya Mas Indra itu bisa bebas dibebas gitu? Nah, kalau kita bicara konstruksi hukum ya, Mas Ya. Yasub ya, Hmm. itu kalau saya gitu dan teman-teman satu tim juga itu kita optimis gitu. Sudah kita bayar kerugiannya dan juga dendanya, itu sebetulnya JPU bisa gitu ya menghilangkan tuntutan badannya gitu. Walaupun bisa dinyatakan itu 6 bulan, tapi itu ada kewenangan untuk itu. Karena kan negara sudah tidak rugi. Dan kita tahu kalau kita bicara perpajakan tuh ya istilah ultimum remedium gitu ya dalam bahasa hukum. Hmm. Jadi walaupun ini sudah bergulir, tapi kerugian negara sudah tidak ada Hmm. dan denda pajak pun sudah dibayar. Jadi di situ saya optimis. Nah, kedua itu terkait tuntutan TPPU. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Mas Indra tidak menikmati, tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening klien kami, itu pun saya sebetulnya juga sangat optimis gitu. Karena jalannya persidangan, saksi-saksi pun menyatakan tidak mengenal gitu loh. Yang terlibat itu tidak mengenal Mas Indra. Dan Hmm. juga aliran dana tidak ada yang masuk ke rekening klien kami. Kalau saya dari kacamata saya sebagai kuasa hukum ya ataupun sebagai lawyer gitu, saya sangat optimis gitu bahwa Mas Indra harusnya bisa bebas dari segala tuntutan Ya. jaksa. Ya. Oke. Tadi nah ini makin menarik karena Anda menyebut bahwa tidak ada aliran dana ke Mas Indra dan sebagainya. Jadi kasusnya jujur saja menurut saya jadinya mirip kasusnya Thomas Lembong yang sampai sekarang juga heboh tidak ada aliran dananya gitu. Dan ini kenapa saya tanyakan karena kalau udah mulai jadi target secara politik, ah itu agak berat situasinya dan sekarang memang tinggal membangun public opini gitu yang ada. Tapi ngomong-ngomong udah berapa lama ditahan ini Mas Indra dan di mana? Nah, kan itu awal itu di persidangan ketiga ya tanggal 4 Oktober. Mhm. Nah, sekarang itu eh, pas ya berarti sudah tanggal 6 ya, berarti Ya. sudah dari 4 Oktober ditahan ya sekarang udah, oh Satu sudah bulan. 2 bulan, ini bulan kedua, sorry 4 September, 4 4 September September ditahan. ya, bulan kedua. Di Iya, mana? Di LP mana? di ini apa Rutan Cipinang. Oh, saya pikir di Salemba. Kalau di Salemba bisa reuni tuh, bisa sama-sama jadi jubir berdua lagi. Enggak, Oke. Oke. atau apa disclaimer, mungkin mereka memang sengaja dipisah gitu loh Mas Ersu. Oke. Tapi bagaimana kondisi kondisi Mas Indra sendiri dalam menghadapi situasi ini? Secara psikologis bagaimana itu sekarang pos beliau? Ya otomatis waktu pas awal-awal itu ya tanggal 4 September saat penahanan pasti secara psychological down ya, Ya, di oke. mana ya orang tidak melakukan, yang merasa tidak melakukan Hmm. apa yang dituduhkan. Seminggu itu kami hanya bisa menjenguk itu
dari Senin sampai Kamis, Mas Hersub. Jadi itu kita lakukan jadwal gitu ya, supaya tidak bentrok dengan keluarga juga kan, karena kan istrinya klien kami juga tiap hari itu Senin sampai Kamis tuh bergantian dengan kami. Itu misalnya kami dari tim lawyer itu pagi gitu ya, yang sesi pagi jenguknya, nanti ntar istrinya itu atau keluarga sesi siang. Juga begitu dengan teman-teman Mas Indra yang lain gitu, supaya memberikan dukungan moral dan semangat lah Ya, untuk ya, ya. tetap menjalani gitu. Dan juga karena ya kecintaan Mas Indra ya istilahnya sebagai ke dunia pendidikan. Mhm. Jadi teman-teman yang datang tuh semua menyarankan untuk Indra udah mulai menulis, Mas Indra di dalam gitu ya, waktu di dalam tuh Mhm. menulis memoir atau apa, tetap berjuang karena itu passion klien kami itu sebetulnya di bidang pendidikan, Mas Erso. Iya, betul. Mhm. Majukan pendidikan di Indonesia, itu passionnya. Makanya tahun 2019 tuh kalau saya boleh mundur sedikit, Mhm. beliau itu mendirikan yayasan gitu ya, yayasan non-profit. Mhm. Jadi mulai meninggalkan sudut dunia bisnis, ditinggalkan, mau fokus di non-profit Pendidikan. ini. Mhm. Ya, untuk pendidikan. Ya, 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 ya. Seminar-seminar untuk mengajar atau apa, lebih searah seperti itu sih. Ya, saya tahu memang kan ini sebenarnya beliau ini profesional ya, pendidikannya di Amerika dari 2 kampus, yaitu bidang keuangan ya, finansial ya. Tapi karena kecintaannya pada Betul. dunia pendidikan, kemudian lebih banyak bahkan melakukan advokasi terhadap dunia pendidikan. Makanya saya bilang tadi suaranya sangat kritis. Tapi seingat saya beliau Ya. malah pernah mendapat penghargaan ya dari dunia pendidikan, dari mana ya? Dari PGRI atau mana gitu kalau tidak salah. Iya, itu pernah, itu ada tahun 2017 ya kalau saya nggak salah ya. Mhm. Itu ada awards gitu loh. Mhm. Jadi kayak ya ikatan pengajar ya atau apa, bukan, Bukan saya agak PGRI ya. lupa sih saya Mhm. bukan, saya agak lupa Mas Hersup ya, mungkin dari Mhm. PGRI juga kali. Mhm. Tapi itu karena yang paling terpenting adalah itu karena memang apa ya, itu menunjukkan kecintaan Mas Indra sendiri gitu terhadap dunia pendidikan gitu, melakukan jadi inovasi-inovasi baru gitu untuk istilahnya generasi penerus bangsa Indonesia ini ya. Ya, ya, ya. Jadi membuat sistem-sistem baru yang lebih dengan teknologi apa itu semuanya itu dibangun untuk ya generasi bangsa kita gitu. Makanya kalau istilahnya kalau sudah passion itu ya, Mhm. ya apapun, kayak waktu ketika klien kita di Amerika itu ya, di perusahaan besar itu, kalau misalnya Mhm. mau memikirkan diri sendiri untuk Ya, settle ya itu kan bisa gitu, nggak usah mulai kembali ya. ke Indonesia, Iya. udah kerja aja menerima apa penghasilan gitu Mhm. di negara orang gitu kan, digaji apa, dan Iya. besar gitu sebagai profesional, Iya, 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 tapi iya. tetap kembali gitu, beliau balik ke Indonesia untuk memajukan dunia pendidikan. Ya, dan ya itu yang saya ingat dari beliau karena ketika itu justru sebelum terbentuknya Timnas Amin ini kan beliau sudah sangat aktif, sangat kritis begitu dan kemudian kan di waktu-waktu yang lalu siapapun yang kritis terhadap rezim pemerintahan itu dianggap sebagai kadrun gitu, di stigma sebagai kadrun dan Mas Indra saya ingat selalu bercanda saya kadrun cabang Kristen katanya begitu. Karena Ya betul betul Mas Hersi ya, kalau itu bercandaan beliau ya. ya, Ya mungkin karena waktu kemarin sempat dicap seperti itu ya, ya. tentang cawapres Anies ya, Hmm. itu dicapnya seperti itu. Tapi ya Mas Indra memang ya, kebetulan sih seorang Katolik ya, itu Oh, Katolik ya beliau Kristen ya. Katolik ya, Punya iya punya yayasan betul. ya, Fok Populi atau apa di yayasan Katoliknya itu ya? Iya, itu kayak organisasi, bukan Organisasi. punya Mas Indra, tapi Mas Indra tuh aktif di dalam itu, dalam organisasi Vox Populi itu, Vox Point lah kita Ya, ya. singkatnya. Itu Mas Indra itu aktif di dalam itu sebagai eh, di bidang pendidikan ya, salah Oh, satunya. Itu oh itu apa ya? itu Lembaga pendidikan organisasi Katolik itu. gitu ya? Iya, organisasi lah, organisasi Katolik itu Hmm. Mas Hersu kalau Vox Point itu. Oh, Jadi Mas Fox. Indra pun Ya, aktif di dalamnya. ya, Fox Point. Saya ingat saya Fox Populi saja. Oke. Iya, ada kepanjangannya apa gitu dari Ya, Vox Point itu.
Tapi Ya. kalau saya mengetahui karena waktu itu sama juga dukungan dari Fox Point pun eh, terasa juga untuk Mas Indra gitu. Yes. Di Oke. semua organisasi mendukung. Ya, oke. Saya kira ini mudah-mudahan tetap semangat dan kemudian kalau memang Ya, konstruksi hukumnya seperti itu, mungkin kalau meminjam bahasanya Ketua Komisi 3 Habibur Rahman itu dalam kasus Tom Lembong itu masih apa ya? Masih abstrak begitu ya, masih sumir gitu. iya. Mudah-mudahan bisa bisa hakim bisa melihatnya secara jernih dan bisa segera bebas itu Mas Indra ya. Amin, amin. Terima kasih, Mas Ya. Resu. Terima kasih. Ya, salam hormat saya buat Mas Indra. Mohon maaf saya ternyata saya apa nggak tahu kalau beliau sudah ada di dalam tahanan gitu ya. Mudah-mudahan Ya, kami sudah bisa segera ketemu ya. Terima kasih Bung baik. Amin. Erik Sutawijaya. Oke, Terima demikian kasih, tadi. Mas Resu. Ya, ya demikian tadi wawancara saya dengan Erik Sutawijaya, pengacara dari Indra Karismiaji. Nama lengkapnya sebenarnya Nur Indra Karismiaji. Saya sebenarnya ingin berbincang juga dengan istrinya Mas Indra, yakni Mbak Aldi, tapi kelihatannya mungkin sambungan komunikasi masih sangat buruk. Tapi terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Saya Hasbun Arif dari Forum News Network. Mohon pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.